Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadian dari kelas 6A. Di sini saya akan memandu sebuah presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Di mana kelompok 4 ini ada 4 anggota, di mana 4 anggota ini adalah, yang pertama ada Fatika Azhara. Halo Fatika. Halo. Yang kedua, yang kedua adalah Erlita. Halo Erlita. Halo. Nah, yang ketiga ada Siti Alvina. Hai Siti Alvina. Hai. Nah, yang terakhir adalah Amelia Rahmadian, yaitu diri saya sendiri. Nah, kelompok 4 di sini akan membahas mengenai inovasi dalam pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas apa sih inovasi dalam pembelajaran, ada apa saja dalam inovasi pembelajaran. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari inovasi pembelajaran. Oke, next slide. Next. Nah, inovasi pembelajaran, langsung saja ke definisi inovasi pendidikan atau inovasi pembelajaran. Nah, dalam inovasi pembelajaran di sini banyak banget ya dari para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai inovasi pendidikan atau pembelajaran. Kan tetapi di sini saya hanya akan membahas kesimpulan dari beberapa yang telah disampaikan oleh para ahli, di mana inovasi ialah suatu ide, metode, objek, dan proses dalam mengorganisasikan serta memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, di mana hasil dan pencapaiannya dapat dianggap baru oleh individu ataupun kelompok, baik berupa hasil invention maupun discovery, di mana tujuan dari inovasi itu sendiri adalah untuk mencapai tujuan tertentu serta untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi inovasi pendidikan ini merupakan suatu ide, di mana dari ide-ide ini atau dari metode ini, dia memiliki tujuan tertentu, di mana tujuan tertentunya itu adalah untuk memecahkan suatu masalah. Next slide. Yang kedua adalah yang ada pada inovasi pendidikan adalah karakteristik. Kita harus mengetahui nih, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu inovasi pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih karakteristik inovasi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik inovasi pendidikan, di antaranya ada keunggulan relatif, manfaat, menguntungkan pengguna ekonomis, kepuasan pengguna. Jadi keunggulan relatif ini lebih dominan kepada manfaatnya. Nah, yang kedua adalah kompleksitas, di mana kompleksitas ini merupakan suatu kerumitan atau tingkat kesulitan dari inovasi itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah kompatibilitas, di mana kompatibilitas ini merupakan suatu kesesuaian dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan. Jadi inovasi juga tidak semena-mena ada atau bukan hanya ide yang muncul begitu saja tanpa adanya landasan, di mana inovasi itu sendiri juga harus sesuai dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan yang memang sedang dibutuhkan oleh sekitar. Nah, yang keempat itu ada testabilitas, di mana testabilitas di sini yaitu inovasi itu dapat diuji coba, bergerak, dan fakta, artinya inovasi itu memang ada gitu, dapat diuji coba keberadaannya. Nah, yang terakhir adalah observability, yaitu inovasi sendiri bisa diamati, terlihat, dan dapat dirasakan. Next. Nah, di sini ada macam-macam dari inovasi dalam pembelajaran, seperti yang saya sebutkan ya tadi sebelumnya, ada apa aja sih dalam inovasi pembelajaran. Nah, di sini ada 3 macam atau 3 bagian dari inovasi dalam pembelajaran. Adapun 3 bagian tersebut adalah inovasi pembelajaran kuantum, inovasi pembelajaran kontekstual, dan inovasi pembelajaran problem-based learning atau disingkat PBL. Nah, dari masing-masing bagian ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya, di mana untuk inovasi pembelajaran kuantum akan dibahas oleh Erlita. Kepadanya saya persilakan.
Nah, sekarang di sini saya ingin melanjutkan presentasi mengenai inovasi pembelajaran kuantum. Nah, pertama, yang harus kita ketahui, apa sih sebenarnya pengertian dari quantum learning atau pembelajaran kuantum? Jadi, quantum learning itu merupakan salah satu model, strategi, serta pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran. Nah, menurut para ahli, salah satunya adalah De Porter dan Hernacking, pada tahun 2001, beliau mengatakan bahwa pembelajaran kuantum adalah seperangkat pendekatan dan filsafat belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia. Nah, tokoh penggagas dari pembelajaran kuantum yaitu Bobby De Porter. Jadi quantum learning ini ada sejak tahun 1982. Nah, dalam pembelajaran kuantum ini ada istilah yang mengatakan bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Apa sih artinya? Jadi artinya itu dalam pembelajaran kuantum, guru harus mengkaitkan materi pembelajaran yang akan diterima siswa dengan menggunakan peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari siswa untuk membangun pemahaman umum sebelum dia mempelajari ke pokok materi. Nah, jadi pembelajaran kuantum ini bisa kita lukiskan sebagai orkestra, di mana guru itu sebagai pemimpin konser di dalam ruang kelas. Jadi guru itu harus memahami karakter siswa yang berbeda-beda, sebagaimana sebuah alat musik yang memiliki fungsi berbeda-beda juga. Nah, selanjutnya, tahap-tahap quantum learning. Yang pertama itu ada pengondisian awal. Nah, pada tahap ini, guru menyiapkan mental siswa sebelum melakukan pembelajaran. Lalu yang kedua itu adalah menyusun rancangan belajar. Nah, tahap ini merupakan persiapan dalam pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah menentukan kegiatan selama proses pembelajaran. Lalu tahap yang ketiga itu adalah pelaksanaan quantum learning. Jadi ada 6 kegiatan pelaksanaan quantum learning. Yang pertama itu menunjukkan minat belajar siswa. Nah, cara yang harus dilakukan itu untuk menumbuhkan minat siswa dengan cara menyiapkan suasana kelas yang menyenangkan. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman umum. Nah, jadi guru itu meminta siswa untuk menceritakan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran yang sedang dibahas. Lalu guru memberikan tugas mandiri untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Lalu yang ketiga itu ada menyampaikan materi, di mana setelah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan tentang kehidupannya, guru menyajikan materi dengan menggunakan metode-metode interaktif. Lalu yang keempat ada demonstrasi tentang pemerolehan pengetahuan oleh siswa. Lalu ada yang kelima pengulangan yang dilakukan oleh siswa. Jadi siswa diminta untuk menjelaskan kembali materi yang akan disampaikan oleh guru. Caranya dengan kayak bercerita kepada teman kelompoknya ataupun kepada seluruh kelas. Lalu yang terakhir ada mengapresiasi pencapaian siswa. Lalu tahap yang terakhir yaitu adalah evaluasi, di mana tahap ini dilaksanakan untuk menilai keefektifan apakah model pembelajaran learning ini, apakah tahap quantum learning ini efektif digunakan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari quantum learning menurut De Porter dan Hernacking pada 2001. Kelebihannya itu memberikan sikap positif terhadap cara pandang siswa. Lalu yang kedua ada siswa termotivasi untuk belajar. Yang ketiga memperoleh keterampilan. Yang keempat memperoleh kepercayaan diri. Dan kekurangannya itu menurut De Porter dan Hernacking pada tahun 2001 yang mengatakan dalam metode pembelajaran ini dibutuhkan fasilitas belajar yang memadai untuk menunjang pembelajaran. Namun masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitasnya.
hubungan quantum learning dengan matematika. Jadi dalam pembelajaran matematika, siswa hanya menghafalkan rumus saja tanpa memahami konsep awalnya. Hal ini mengakibatkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal dengan langkah-langkah yang sistematis. Nah, kurangnya motivasi yang diberikan oleh orang tua, masyarakat, guru, dan lainnya berpengaruh terhadap hasil belajar yang maksimal. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka guru perlu menggunakan model pembelajaran. Salah satunya yaitu model pembelajaran kuantum. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu inovasi pembelajaran problem-based learning. Langsung ke inovasi pembelajaran based learning. Oke, untuk inovasi pembelajaran based learning yang akan disampaikan oleh Siti Alvina. Padanya saya persilahkan. Nah, selanjutnya inovasi pembelajaran yang kedua itu problem based learning. Di mana inovasi pembelajaran problem based learning ini berbasis masalah. Kita langsung aja ke definisi dari inovasi pembelajaran ini. Nah, menurut Arens, mendefinisikan PBL sebagai suatu model pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada permasalahan autentik atau nyata, sehingga diharapkan dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuh kembangkan inquiry, dan keterampilan tingkat tinggi, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan menurut Trianto, menyatakan bahwa tujuan PBL yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, belajar peranan orang dewasa yang autentik, dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Nah, dari dua pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan PBL ini bukan hanya tentang penyampaian sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa saja, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan siswa untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya kita ke karakteristik dari pembelajaran problem based learning. Next. Nah, di sini terdapat 5 karakteristik dari pembelajaran PBL. Di sini menurut Arens dan Trianto. Yang pertama itu pengajuan pertanyaan atau masalah. Pengajuan berdasarkan masalah ini yaitu di mana siswa itu dihadapkan pada situasi kehidupan yang nyata, mencoba membuat pernyataan terkait masalah dan kemungkinan munculnya berbagai solusi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran ini berdasarkan masalah, namun permasalahan yang diteliti itu benar-benar nyata untuk dipecahkan. Yang ketiga, penyelidikan autentik, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah yang mengharuskan peserta didik untuk melakukan penyelidikan secara autentik untuk menemukan solusi nyata untuk masalah yang nyata. Yang keempat itu menghasilkan produk dan mempublikasikan, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah menuntut peserta didik untuk menghasilkan suatu produk tertentu dalam bentuk karya atau nyata. Yang kelima, kolaborasi, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah yang ditandai dengan adanya kerjasama antara peserta didik. Selanjutnya itu tahapan model pembelajaran PBL. Next. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu pengorientasian siswa pada masalah, di mana di tahap ini itu siswa diberikan permasalahan secara nyata yang terjadi di lingkungan sendiri. Karena jika diberikan situasi yang nyata, maka siswa akan lebih bersemangat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, pengelompokan ini didukung dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Vygotsky. Yang ketiga yaitu tahap ketiga untuk membantu penyelidikan mandiri dan kelompok.
Di sini siswa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, yaitu tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta mempresentasikannya. Di sini siswa diharapkan setelah mencari atau telah menemukan permasalahan atau solusinya, di sini siswa diharapkan mampu dapat mempresentasikan dari solusi tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang kelima yaitu selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihannya yaitu yang pertama fokus pada kebermaknaan, yang kedua meningkatkan inisiatif, yang ketiga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, yang keempat mengembangkan sikap, yang kelima tumbuhnya hubungan siswa dan fasilitator. Dan kekurangannya yaitu kesulitan untuk menentukan sesuatu permasalahan sesuai dengan tingkat berpikir. Yang kedua, ketika tidak memiliki minat atau percaya diri karena sulitnya permasalahan yang diberikan. Selanjutnya itu hubungan antara inovasi pembelajaran PBL dengan matematika. Keberhasilan belajar matematika siswa tidak terlepas dari kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kualitas pengajaran yang dilakukan pengajaran yang dimaksud adalah efektif tidaknya proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa terlibat secara aktif menemukan dan membangun serta mengembangkan sendiri pengetahuan yang dimilikinya. Dengan kata lain, siswa secara aktif dilibatkan dalam mengorganisasikan dan menemukan sendiri hubungan informasi yang diperolehnya. Selanjutnya, pembelajaran matematika ini hendaknya dimulai dengan permasalahan atau mengajukan masalah nyata, yaitu pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep dari materi tersebut. Selanjutnya yaitu inovasi pembelajaran kontekstual yang akan dibawakan oleh teman saya Fatika Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya maaf tadi karena ada kendala teknis jadinya di skip dulu untuk materi saya. Sekarang saya akan membahas mengenai inovasi pembelajaran kontekstual. Apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran dengan tujuan memperoleh dan menambah pengetahuan baru secara deduktif. Apa itu deduktif? Deduktif yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi dasarnya itu semuanya dipelajari terlebih dahulu, kemudian memperhatikan lagi titik fokusnya itu berada di mana. Menurut pendapat dari Allen B. Johnson tahun 2007 mendefinisikan bahwa pembelajaran kontekstual atau CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan membantu para siswa untuk melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Next. Dalam hal ini saya akan membahas masing-masing dari tahap-tahap, kelebihan dan kekurangan, karakteristik, prinsip-prinsip, asas dalam kontekstual, dan tahap-tahap pembelajarannya. Next. Karakteristik. Dalam pembelajaran kontekstual, terdapat karakteristik yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua menyenangkan dan tidak membosankan, yang ketiga pembelajaran terintegrasi, yang keempat siswa aktif, yang kelima menggunakan berbagai sumber, dan yang keenam sharing dengan teman. Next. Kira-kira apa saja ya prinsip-prinsip dari pembelajaran kontekstual?
Nah, dari pembelajaran kontekstual ini memiliki prinsip-prinsip diantaranya, menurut Ellen B. Johnson tahun 2007 mengklaim bahwa dalam pembelajaran kontekstual terdapat 3 prinsip utama. Di antaranya saling ketergantungan atau interdependence. Artinya itu, dalam kegiatan proses pembelajaran saling berhubungan dan saling berkaitan. Yang kedua, prinsip diferensiasi atau differentiation, yang artinya prinsip yang menunjukkan pada sifat alam yang secara terus-menerus menimbulkan perbedaan, keberagaman, dan keunikan yang menunjukkan kreativitas luar dari alam tersebut. Nah, yang ketiga yaitu prinsip pengorganisasian diri, yang memiliki arti yaitu menuntut para pendidik untuk memahami dan merealisasikan semua potensi yang dimiliki siswa seoptimal mungkin. Next. Nah, untuk asas-asas dalam pembelajaran kontekstual, diantaranya yang pertama, konstruktivisme. Komponen konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman atau pengetahuan. Yang kedua yaitu inquiry, yaitu komponen asas inquiry merupakan proses pembelajaran berdasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga bertanya, yaitu pada hakikatnya bertanya dan menjawab pertanyaan dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan pada kemampuan seseorang. Yang keempat, masyarakat belajar merupakan pembelajaran kontekstual yang menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Yang kelima, pemodelan yang dimaksudkan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap individu. Yang keenam, refleksi merupakan proses pengedepankan pengalaman yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang ketujuh, penilaian nyata, yaitu proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Next. Nah, tahap-tahap daripada pembelajaran kontekstual diantaranya yang pertama, tahap invitasi. Pada tahap ini, siswa didorong untuk mengemukakan pengetahuan awal tentang suatu konsep yang dibahas. Guru juga bisa memberikan pertanyaan tentang suatu masalah yang berkaitan dengan siswa itu sendiri. Nah, yang kedua, tahap eksplorasi. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, menginterpretasikan data yang sebelumnya sudah dirancang. Nah, yang tahap ketiga yaitu tahap Maaf, Patika Zahra, mic-nya. Maaf, tadi sudah sampai mana ya? Diulang aja dari tahap eksplorasi. Oke. Yang kedua, tahap eksplorasi. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan mengemukakan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, tahap ketiga yaitu penjelasan dan solusi. Pada tahap ini, siswa akan memberikan penjelasan dan solusi yang didasari pada hasil observasi dan tambahan dari guru. Dan pada tahap terakhir, yaitu tahap pengambilan tindakan. Pada tahap ini, siswa akan membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai informasi dan gagasan yang sudah didapatkannya. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran kontekstual. Kelebihan dalam pembelajaran kontekstual diantaranya yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real.
Yang kedua, pembelajaran dilakukan lebih produktif serta mampu menumbuhkan penguatan konsep terhadap siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran kontekstual bukan hanya sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan juga sebagai tempat siswa untuk menguji data hasil yang mereka ketahui. Yang keempat, dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Kekurangan dari pembelajaran kontekstual yaitu guru akan lebih intensif dalam membimbing, dan yang kedua diperlukan waktu yang cukup lama saat pembelajaran berlangsung. Next. Hubungan matematika dengan pembelajaran kontekstual. Masih rendahnya kualitas hasil pembelajaran siswa dalam matematika merupakan indikasi bahwa tujuan yang dibuat dalam kurikulum pembelajaran matematika belumlah tercapai secara opsional. Dalam kualitas proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu ketepatan dalam memiliki pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan oleh para guru pada umumnya merupakan pendekatan yang berpusat pada guru. Salah satu pembelajaran yang mendukung siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman dan penalaran konsep yaitu CTL. Pembelajaran kontekstual ini membantu guru dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan. Oke, terima kasih semuanya. Nah, tadi udah dibahas sama-sama oleh kita semua, apa itu inovasi dalam pembelajaran, kemudian karakteristik dari inovasi pembelajaran, bagian-bagian dari inovasi pembelajaran, diantaranya ada inovasi pembelajaran kuantum, inovasi pembelajaran kontekstual, dan problem-based learning. Untuk itu, teman-teman semoga mudah dipahami ya, dan jika ada pertanyaan, nggak apa-apa, komen aja di kolom komentar. Nah, untuk dari kami, kelompok 4, jelas, we say, thank you. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.